Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mengisi materi di Moodle kita. Tadi kita telah membuat topik-topik yaitu introduction, antibody, antigen-antibody interaction. Kemudian kita juga telah mengisi topik introduction dengan pretest, ya, dengan membuat soal melalui fitur quiz. Selanjutnya kita akan memasukkan materi berupa video kuliah. Untuk materi video kuliah, pertama kali harus kita siapkan adalah video kuliahnya dahulu. Jadi kita harus membuat video kuliah, baik itu bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan Zoom atau Google Meeting, atau bisa juga dengan screen recorder. Materi mengenai itu akan kita bahas di materi pembuatan video kuliah. Jadi di sini saya hanya akan menunjukkan bagaimana pertama kita harus menyediakan video yang akan kita input di Moodle sudah kita upload ke YouTube. Kenapa harus kita upload ke YouTube? Karena untuk menghemat memori di server. Ya. Jadi kita sebenarnya bisa menambahkan video langsung di Moodle ini. Artinya kita akan mengupload videonya ke Moodle, tapi hal itu akan memberatkan server, ya. Jadi untuk alternatifnya supaya itu tidak berat, supaya kapasitas dari Moodle itu tetap terjaga banyak, jadi kita upload ke YouTube, ya. Bagaimana cara mengupload ke YouTube? Pertama kita buka YouTube-nya. Setelah kita buka YouTube, ya, ini ada akun kita. Kemudian kita klik create di sini, upload video, pilih upload video. Oke, sekarang kita masukkan atau upload file yang akan kita tambahkan ke video ke YouTube. Oke, saya sudah menyiapkan yang akan diupload, yaitu tentang overview imunologi. Kita open, kemudian dia akan terupload ke YouTube, ya. Setelah itu kita bisa klik di sini, bukan untuk anak-anak, kemudian next lagi. Nah, yang penting di sini adalah kalau misalnya kita ingin video kita tidak ditonton melalui YouTube, tapi hanya ditonton melalui halaman Moodle atau LMS kita harus mengeset visibility-nya sebagai unlisted. Jadi, hanya orang-orang tertentu saja dengan link yang bisa membuka video tersebut. Jadi, kalau misalnya dia masuk ke YouTube, kemudian dia men-search dengan keyword, dia tidak akan mendapatkannya kecuali kalau misalnya dia memiliki link, ya. Jadi ini adalah unlisted, tidak bisa dibuka atau tidak bisa dicari melalui search engine YouTube. Oke, setelah unlisted kemudian kita klik save. Oke, ini adalah progresnya 100% uploaded. Setelah itu tinggal close. Maka kita akan mendapatkan video yang kita unggah ada di sini. Oke, visibility-nya masih pending. Oke, kita tinggalkan sejenak. Kita kembali lagi ke halaman Moodle kita. Sementara kita menunggu sampai upload video yang tadi selesai. Oke, bagaimana kita untuk mengupload video? Yang pertama, kita pastikan turn editing on-nya aktif, ya, dengan gambar pensil seperti ini. Kemudian add an activity or resource seperti ini. Lalu kita pilih resources,
kita pilih page sini, kemudian add. Oke, kita akan mendapatkan halaman seperti ini. Oke, kita sekarang tambahkan namanya, misalnya kuliah Oke, ini kontennya. Ini tempat kita untuk memasukkan atau menempatkan video yang telah kita unggah ke YouTube. Jadi kita bisa mengetik sebagai pembukaan, misalnya setelah Anda ini adalah kata pengantar bebas, apa saja bisa Anda masukkan. Kemudian setelah itu kita akan masukkan videonya di sini. Bagaimana cara memasukkannya? Yang pertama, kita klik icon ini, show more button, sehingga nanti kita akan mendapatkan icon HTML di sini. Karena yang akan kita masukkan adalah kode HTML. Jadi klik di sini. Oke. Setelah itu pindahkan kursornya ke sini. Setelah itu kita harus mengcopy paste dari YouTube kita. Kita kembali ke YouTube. Kemudian kita lihat di sini. Ini masih proses sebenarnya. Jadi kita tunggu beberapa saat lagi. Oke, kita kembali lagi ke halaman Moodle-nya. Karena belum siap linknya, maka kita tinggalkan sejenak page kontennya, kemudian kita ke appearance. Tidak usah diganti. Kemudian oke, yang penting adalah restrict access. Oke, di sini apabila kita ingin membatasi mahasiswa, hanya mahasiswa yang telah mengerjakan pretest saja yang bisa mengakses video ini, maka kita bisa membuat settingnya di sini, yaitu restrict access. Kemudian access restriction, kita tambahkan add restriction. Kemudian kita pilih activity completion. Jadi kita memilih mahasiswa dapat mengakses materi kuliah ini apabila dia telah menyelesaikan aktivitas berikut ini. Activity completion. Ini harus ya. Kemudian ini pilih mahasiswa harus menyelesaikan pretest materi 1. Dengan cara dia harus mencentang setelah menyelesaikan materi 1, dia harus mencentang tanda sudah selesai, baru dia bisa mengakses materi kuliah ini. Oke, sini sudah selesai. Kita kembali lagi ke YouTube. Belum selesai juga. Ya, kita lanjutkan untuk mengupload video ke page konten ini. Jadi setelah kita klik HTML page ini, kemudian kita taruh kursor di sini, kemudian kita ke YouTube ya. YouTube. Oke, kita ke materi yang telah kita upload tadi, video yang kita upload. Ini adalah video kita. Klik video kita, kemudian kita harus mendapatkan embedded code. Jadi klik kanan di sini, kemudian kita ambil di sini copy embed code, klik. Oke, kita kembali lagi ke LMS kita di sini, kemudian kita paste kode yang sudah kita copy tadi. Oke, di sini. Sekarang untuk melihat penampilannya, bagaimana penampakannya setelah kita embed
code dari video tadi, kita klik lagi di halaman HTML ini. Oke. Jadi kita lihat di sini sudah ada video yang kita sematkan di LMS kita. Setelah itu kita bisa save and display. Jadi penampakannya akan seperti ini waktu mahasiswa membuka materi kuliah dengan video di dalamnya. Jadi kalau di play seperti ini terjadinya infeksi. Oke. Jadi ini adalah slide Respon imun adaptif bersifat slide dengan respon imun adaptif terdiri dari respon suara ya, bisa kita cepat di sini, bisa diatur kecepatannya. Dengan senjatanya berupa antibody, sedangkan meningkatkan migrasi sel pada site of infection. Mana-mana, baik di permukaan sel akan berinteraksi dengan kompleks peptida MHC+2, induksi sekresi sitokin oleh T helper cell yang akan meningkatkan kerja dari dendritic cell dalam membunuh. Oke, seperti itu. Oke, begitulah cara untuk memasukkan materi berupa video kuliah ke dalam LMS kita. Kalau kita lihat lagi di dashboardnya, maka kita akan jumpai seperti ini. Ini adalah mode untuk dalam keadaan mode editing. Oke, di sini ada tanda restricted, not available unless the activity pretest material 1 is marked completely. Jadi mahasiswa nanti akan melihat seperti ini. Coba kita lihat di penampakan di mahasiswa. Ini adalah tampilan yang akan didapatkan oleh mahasiswa. Ada pretest materi 1, kemudian kuliah overview immunology. Ini ada tanda ya. Kalau misalnya dia sudah mengklik centang di sini, maka dia bisa lanjut ke kuliah overview immunology. Seperti itu.